Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ahmad Goni dari kelas 10 MIPA 4 nomor absen 12. Saya di sini ingin menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi. Ekonomi adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga, berasal dari kata oikos rumah tangga dan nomos peraturan, aturan dan hukum. Pengertian ekonomi menurut ahli. Menurut Adam Smith, ekonomi merupakan kajian tentang sebab-sebab terjadinya kekayaan. Menurut JBC, ekonomi merupakan suatu kajian tentang peraturan yang menentukan kekayaan. Menurut Paul S. Samuelson, ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan manusia dan memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditas dan mendistribusikan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Ruang lingkup ekonomi. Ekonomi mikro, cabang ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil, aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Ekonomi makro, cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian dalam suatu negara sebagai suatu keseluruhan. Corak analisis ilmu ekonomi. Ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi yang kajiannya tentang pemberian atau penyampaian data-data ekonomi yang akurat. Teori ekonomi. Ilmu ekonomi yang kajiannya tentang penyelidikan masalah-masalah ekonomi, menganalisa dan membuat satu kesimpulan ekonomi. Ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi yang kajiannya tentang penerapan atau mempraktekkan segala sesuatu yang telah disampaikan oleh ilmu ekonomi teori. Masalah ekonomi. What? Barang apa yang diproduksi? How? Bagaimana cara memproduksi? For who? Untuk siapa barang tersebut diproduksi? 3 kegiatan dalam ekonomi. Produksi. Usaha mempertinggi nilai guna suatu barang. Distribusi, upaya menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Konsumsi, kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai barang atau jasa. Setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling menguntungkan terdiri atas 2 aspek. Skala prioritas adalah macam-macam kebutuhan yang disusun berdasarkan letak kepentingannya. Skala prioritas dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Manfaat skala prioritas adalah dengan mengelola keuangan secara bijak, maka setiap kebutuhan yang bersifat penting dapat terpenuhi. Faktor yang mempengaruhi skala prioritas: tingkat pendapatan, status sosial, lingkungan sosial. 5 hal yang harus dipertimbangkan dalam kegiatan ekonomi. Tingkat urgensi, kesempatan yang dimiliki, pertimbangan masa depan, kemampuan diri, dan pertimbangan dalam berbelanja. Kebutuhan manusia tak terbatas. Hasrat ini dapat timbul dari dalam diri manusia. Jika tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Macam-macam kebutuhan menurut intensitas, menurut sifat, menurut waktu, dan menurut subjek. Contoh biaya peluang. Nurul mendapatkan 2 tawaran pekerjaan. Yang pertama, sebagai pelayan toko di dekat rumahnya dengan gaji 400.000 per bulan, dan tawaran kedua sebagai pramusaji di luar kota. Nurul ingin bekerja di dekat rumahnya. Jadi dalam beberapa pertimbangan Nurul memilih menjadi pelayan toko. Prinsip ekonomi: berusaha dengan pengorbanan minimum untuk mendapatkan hasil tertentu. Berusaha dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil maksimal. Tindakan ekonomi rasional. Setiap usaha manusia dilandasi oleh pilihan yang paling menguntungkan, dan kenyataannya demikian. Tindakan ekonomi irasional. Setiap usaha manusia dilandasi oleh pilihan yang menguntungkan, dan kenyataannya tidak demikian. Motif ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu motif intrinsik, yaitu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas kemauan sendiri, dan ekonomi ekstrinsik, yaitu keinginan melakukan tindakan ekonomi atas dorongan orang lain. Pengertian ekonomi syariah. Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami
oleh nilai-nilai Islam. Tujuan memberi keselarasan bagi kehidupan di dunia. Prinsip tidak melakukan penimbunan, tidak melakukan monopoli, menghindari jual beli yang diharamkan. Karakteristik mengutamakan prinsip keadilan dan melarang praktek riba. Bertujuan untuk permasalahan bersama, menghadirkan ekonomi sesuai akidah, menyeimbangkan motif material dan spiritual, rohani dan jasmani, membangun kepemilikan multi jenis. Sekian, terima kasih.